Ya, hari ini kita sedang dalam perjalanan untuk ziarah ke salah satu tempat, yaitu di daerah Bogor, tepatnya di daerah Cigudeg, untuk berziarah ke makam Seribu Aulia. Ini kita dalam perjalanan bersama rekan-rekan, insya Allah kita akan tayangkan dalam YouTube di Kiwaro Anom Jagat. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai di tujuan. Amin. Ya, saat ini kita memasuki kawasan dari pemakaman Seribu Aulia yang kondisinya alhamdulillah kita selamat sampai tujuan. Ini kondisi masuk jalan dari perkampungan atau makam dari Seribu Aulia. Kita masih menuju sekitar 2 kilo dari jalan utama. Hari ini perjalanannya, situasi kondisi yang sudah cukup bagus untuk jalan masuk ke dalamnya. Sudah ada fasilitas dari pihak pemerintah, namun keberadaan dari makam Seribu Aulia tersebut belum terungkap seluruhnya, karena memang baru ditemukan di tahun 2001, sekitar 2001. Nanti kita akan lanjut untuk informasi dari makam Seribu Aulia tersebut. Terima kasih. Jalanan kita memasuki kawasan dari Seribu Makam Aulia. Ini kawasan jalannya, dia berada di ujung dari perkampungan. Ini ada pemakaman umum. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber di manapun berada di channelnya Kiwaro Anom Jagat. Hari ini saya berkunjung di salah satu lokasi dari pemakaman yang dikenal dengan Seribu Makam Aulia, yang berada tepatnya di daerah Bogor, yaitu Cigudeg. Desanya desa Argapura. Nah, Kampung Tipar. Nah, ini kebetulan kita bersama Bang Danu. Nah, ini Bang Danu yang akan menjelaskan bagaimana dari kondisi makam yang ditemukan ini cukup luar biasa. Nah, ini mungkin saya sedikit bertanya nih Bang Danu. Siap. Kira-kira untuk kapan sih pemakaman dari Seribu Aulia ini muncul atau ditemukannya itu? Awal muasalnya tetap hadirnya dari Syekh Maulana Kazab. Syekh Maulana Kazab awalnya. Syekh Maulana Kazab memang asli pribumi sini, dan ditarik serat garis keturunannya dia, orang tuanya di Cirebon, bersebelahan sama Sunan Gunung Jati tepatnya, kakeknya beliau, dan beliau nyiari Islam ke sini. Tapi beliau pernah berpesan bahwa nanti timbul sebelum saya pasti ada. Ternyata inilah dia pada timbul. Ini untuk saat ini tahun berapa kira-kira nih Bang yang sempat baru muncul pertama ini gitu? Muncul pertama ini tepatnya tahun 2000. Sekitar tahun 2000-an ya? Tahun 2000 pas. 2000-an ya. Ini dari makamnya Ini ajaran Syekh Muda. Syekh Muda. Ini Ajaran Syekh Muda yang pertama muncul di lokasi pemakaman dari Keramat ini. Nah, ini apa namanya, mungkin kalau bisa dikatakan ini kan belum semuanya nih Pak, belum. Bang ya, belum semuanya muncul. Kan kalau kita lihat ada 100-an yang bermuncul. Yang sekarang udah kumpul semuanya 475. Semuanya 475 iya. Yang sudah muncul. Yang sudah muncul ditambah sama yang baru kemarin sekitar 15 yang sudah muncul. Iya. Ini dengan muncul sendirinya atau bagaimana nih? Oh, jadi ini ada suatu mimpi. Biasanya kalau mimpi kan kembang tidur, tapi ya, ini mimpinya ini jadi kembang dohir gitu, jadi nyata ya. Kirain kita gali cuman satu paculan, ini bener ada, dan ini terisi. Langsung memang berbentuk. Dan udah seperti ini, jadi kita angkut
tanah itu dari dalam, nah batunya udah tertata seperti ini di dalamnya. Berarti bisa dikatakan minimal batu-batu yang Iya. memang awal ya. Awal. Ya, awal ya. Ini batu awal, murni batu awal. Awal murni batu, Awal. batu murni ini dari pemakaman yang mungkin ratusan tahun yang Iya. lalu nih, kawan-kawan semuanya gitu kan. Ini kalau bisa dikatakan luas cukup, kalau saya lihat Masara ini 2 hektar. ternyata masih banyak ke arah Masih sana banyak. juga nih Iya, Bang Anu ya. Betul, betul. Mungkin ini saya lihat akan bisa mundur lagi Iya, nih betul, kondisinya betul. pemakaman ke Betul, arah, betul. ke arah sana juga gitu kan. Iya, Ini betul. luar biasa. Nah, ini salah satu makam yang memang itu apa namanya, sesepuh yang di Sesepuh, sini iya. dia Syekh Maulana Kazab. Kazab yang sebelah sana ya Bang Lenu ya. Iya. Kita bisa lihat sana Iya, Bang Lenu. silakan, ya. silakan. Ambil Pak, potong Pak. Nanti saya potong Pak. Nanti saya potong. Makamnya Syekh Maulana Kazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara, kawan-kawan semuanya, ini makam dari Syekh Maulana Kazab. Syekh Maulana Kazab yang memang sebagai sesepuh di Kampung Tipar ini. Kampung Tipar ini. Mungkin kalau diartikan Kampung Tipar ini Titipan titipan rahasia. rahasia atau titipan raja-raja Iya, kali ya Jadi ada 3 gelar. Tiga Titipan rahasia, titipan para wali, titipan raja-raja, dan ada buku. Ada buku itu sebesar ini, itu ada 9, dan itu tumpukannya batu. Itu tertulis. tertulis semuanya gitu. Ada Mamang guru lah, ya, guru mamang ya. lah. Ya, satu mamang, guru, dan mertua. Jadi saya bingung manggil. Dan memang kawan-kawan semuanya, kita hadir di sini, kita mencoba untuk bagaimana para leluhur-leluhur kita yang luar biasa ini ternyata dalam keadaan kondisi sudah wafat pun masih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin, Ini amin, menjadikan barakallah. sebuah bagaimana Ya, kita bisa mencontoh dari sesepuh-sesepuh atau leluhur-leluhur kita yang mungkin bisa berguna untuk masyarakat. Ini masih banyak lagi lainnya yang memang kalau kita putar atau kita kelilingi itu nggak cukup 1 hari ya Bang Anu ya. Betul. Nggak cukup 1 hari. Betul, gitu betul, kan. betul. Ini mungkin sebagai episode awal ya akan kita sedikit buka di beberapa makam yang saat ini ada hadir, sudah muncul 470-an berarti Ya, 475 tepatnya. 475 saat ini sudah muncul. Mungkin saya lihat masih ratusan yang belum terungkap gitu kan. Mudah-mudahan Betul. dengan semakin kondisi-kondisi yang kita hadapi di sini ini bisa menjadi untuk masyarakat Amin. sekitarnya nih Bang. Amin, Anu, amin, ya. Kita amin, berharap amin. sekitarnya mendapatkan sebuah efek Amin. masyarakat yang Amin. luar biasa. Amin, amin, Mudah-mudahan. amin. Nah, Amin. ini saudara yang selainnya Bang Anu mungkin yang lebih ini lagi mana lagi nih Bang? Siap. Yuk. Jadi ini awal di sini ya. Iya. Awal. Awalnya ini kita bangun ini tembok. Kita pikir kan udah nggak ada makam. Ini baru jadi, baru kita tempel keramik, kita jalan sekitar 2 meter. Ini nih dari dalam tanah. Sebul makam petilasannya Adipati Yunus ini keluar. Ini batu nisannya langsung yang keluar dari dalam. Ini makom petasan Adipati Yunus. Ya, Adipati Yunus. Setelah kita mengerjakan ini, dia keluar. Iya. Allah. Dan inilah jadi pohon saksinya ini dilempar. Iya, iya. Saksinya ya tukang pacul semua. Kaget. Pohon mati ya Kak? Ya, pohon ini mati karena dilempar ke tengah. Bahasanya ngambek tadi. Ngambek, bahasanya ngambek lah dia. Masya Allah, ini Penuh. penuh kesana itu. Iya, masih penuh. Yuk, kalau kita mau lihat bokseng. Bokseng tahu kan yang di Keramat Luar Batang? Iya. Nah, itu lah dia. Nah, ini sebelum makamnya Habib Kuncung Amirullah. Habib Kuncung ya. Habib Kuncung yang di Kalibata. Ini bagaimana sih Bang Anu, mungkin kalau kita bisa sedikit kasih penjelasan ke kawan-kawan karena kan memang Ya, ada yang di sini kok ternyata juga ada di sana Iya. gitu kan. ya. Bisa diartikan bahwa ini makom atau memang petilasan gitu. Jadi antara makam itu kan cebul jasad. Kalau makam itu petilasan, mungkin dia dulunya kumpulnya pada di sini Ah, atau dia mengasih ciri. Oh inilah nanti kalau setelah meninggal saya pengen punya payung di sini. Ya, inilah mungkin simbol dia atau ini ditaruh apa karena ada salah satu ulama besar di Cilengsi. Saya nggak bisa sebutin namanya. Dan beberapa habaib
Pak, ada ulama besar dari Abdurrahman Yaman bilangnya, yang pernah memberhentikan kereta di stasiun Manggarai. Itu kan peristiwanya dia. Tanya lah sama Abaliudin, apa yang di samping dari Buyut Kajab? Dijawab iya. Karena Abah udah lebih tahu dia. Lebih tahu ya Abah ya. Dan alhamdulillah dia punya sorbannya langsung, dan itu hasil dari, ya mohon maaf, riadoh di sini itu jatuh, bener-bener jatuh. Itu warnanya hijau, cuman ada tulisan Allah dan Muhammad. Katanya itu guntingannya pintu Ka'bah. Dari Ya, itunya ya, warna hijau. warna hijau. Nah, itu dia. Dari udah Habib Kuncung nih. Habib Kuncung sama Ramadan, Kalibata. Atau memang gini, Bang Edo, kenapa sih kalau kita kan memang untuk bagi ini kan belum dibuat-buat sama, atau memang tidak boleh atau bagaimana ya? Jadi ada beberapa versi. Mungkin kalau para kaum istilahnya ulama kan berbeda pendapat. Kalau kita kasih nama, berarti kan ada simbol jasadnya. Nah, kenapa ini nggak ada namanya ya? Karena simbol makam hanya petilasan aja. Yaitu dia tadi. Karena di sini tempat berkumpul. Tempat berkumpul ya. Tempat perkumpulan. Dan beliau, Syekh Maulana Kajab ini pembabat alasnya di tahun 1782. Ini kondisi berarti sebelum ditemukannya makam ini kondisinya itu Hutan belantara. Itu hutan atau Hutan belantara. yang orang sendiri memang nggak menyangka Nggak bakalan berani ada di sini Iya, ternyata para iya, makam aulia iya, ini gitu iya. ya. Masya Allah. Hanya cuman berani ke sini aja. Cuman kan yang jadi kebanyakan heran itu beberapa ulama kok di sini tanpa nyamuk, Itu dia. tanpa binatang. Itu dia betul. Nah, Saya itu. rasakan masuk pun Iya. nggak aura tidak Iya, rasa itu betul. tidak ada gitu. Bahkan pernah ada dari daerah Banten, tepatnya Cikande itu, diudak-udak itu Bang sama ular kobra, tapi cuma batas aja sampai gerbang. Pas masuk Iya. ya. Setelah Nggak gerbang berani itu gini ya. ular kobra itu balik. Itulah yang kalau alam ya, mungkin kasana hidup di sini dulunya tempatnya orang-orang Berkumpul, suci Masya Allah. berkumpul. Ya itu dia tadi, saya hanya bersyukur dari bisa hijrah lah sini. Ya. Saya bersyukur deh, itu aja. Karena kan beberapa saya juga informasi saya dengar ada beberapa sekarang ini para habaib mulai mundur ke Bogor. Betul. Saya nggak tahu Betul. ada apa. Dan Semakin alhamdulillahnya semakin naik ke ada atas. Habib Ali, salah satu darahnya masing dari Mbah Priuk. Iya. Beneran istrinya orang sini dan dia sering kesini. Masih suka ini. Habib Ali. Saya bentar, saya kasih unjuk orangnya. Syarifahnya kemari. Iya, betul. Karena beliau berpesan ini makam-makam mastur. Makam masyur itu hanya untuk buat foto, tapi makam mastur itu tempat berkelilingnya ulama. Inilah orangnya Habib Ali. Darah dia dari Asegaf dan dari Priuk, Mbah Priuk. Nah selain di sini itu kemana lagi nih Bang? Yang Siap. paling fenomenal kalau Yang gitu. paling fenomenal banget buat saya, terkesan saya ada Iya. 3 makam Di sana itu sebelah ya. sana. Kita ke arah sana kali Siap, Bang, ya. siap, siap. Inilah anaknya Syekh Maulana Kajab ini. Aminah bin Kajab. Aminah bin Kajab. Ini Maulana Sarifah bin Kajab. Maulana Syarifah bin Ya. Kajab. Karena Sarifah diambil dari istri Maulana dari beliau. Dia dua-duanya perempuan loh. Ini laki. Oh ini laki ya, ini Maulana Iya. Syarifah Kazab binti Kazab, ini Aminah Iya, binti Kazab. iya. Dan yang anak masih sampai keturunan generasinya masih hidup ya ini. Itu orangnya tadi tuh Yang cucunya, tadi ya, yang bareng sama saya. yang pakai baju jaket hitam tuh. Iya, Bang siapa tuh itu? Bang Doni itu Bang cucu Doni. 13. Itu. Itu cucu 13. Luar biasa. Alhamdulillahnya ya saya bisa hijrah lah ke sini. Dapat Pak, isi Pak. Danu Pak. Danu. Ini anaknya Buyut dari Buyut Kajab. Ini wujudnya berarti anak wujudnya tuh ya. Ya, ini anaknya dari Syekh Maulana Kajab atau yang disebut burung apa? Buyut Jami. Zami ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Bang, kalau dan salah satu itu ada, kalau kita lihat dari di sana itu ada namanya Kanjeng Ya. Imam Aulia. Ini Mas Ayulia atau Ibu Ratu Kidul. Nah ini kadang kan satu banyak pertanyaan juga, Iya. jadi beberapa kita juga sempat bertanya-tanya. Ini buat ilasan
apa yang tadi sampaikan abang tadi atau hanya sekedar tadi petilasan ya? Petilasan. Jadi Ya, semua memang berkumpul ya di sini. itu dia tadi, karena di sini pusatnya berkumpul dan insya Allah kalau alam bisawab dan saksi hidupnya masih banyak orang-orang tua di sini bahwa Pak Karno bikin tongkat itu ya dari sini. Salah satu mana yang masih ada di sini? Ya, karena salah satu utusan dari itu ya dinas PAM itu ke sini. Kalau lihat pusatanya keluar biasa banyak cuma kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di sana Siap. makamnya itu ya? Siap. Ini berkesan sekali buat saya nih, Pak. Ini kenapa saya bilang paling berkesan karena makam ini sampai sini panjangnya. Ini yang disebut Bah Jangkung Langlang Buana. Bah Jangkung Langlang Buana. Ya. Kalau di sini waktu itu di daerah itu pun ada nih bang. Ada di Gunung Asepan, ada di daerah Pandeglang. Pandeglang. Nah, Ya. tepatnya Desa Panjang Jaya ada dia. Terus kalau menurut asal masalnya ya mungkin dia salah satu di juriatnya dari Syekh Barus ya. Betul. Itu karena saya pernah ke Syekh Barus dan para ulama di sana pernah bilang bahwa keturunan beliau adanya di Jawa Barat semua. Dan itu jelas ngomongnya di Bogor. Ya, itu dia. Karena itu tertulis di manakibnya di sana. Bogor betul Iya. kan? Makam cucu saya nanti berpanjang 9 meter. Karena kenapa 9 meter ya? Adanya 9 wali, 9 pintu, 9 rahasia kan. Betul. Adanya 7 pintu samudra, 7 langit, 7 asta. Masya Allah. Inilah dia. Sampai sini batu. Betul. Sampai sini. Cuman kita sengaja kita kesini kan takutnya orang berpikiran pandang beda. Jadi kita sampai sini. Karena aja. mungkin penjelas apa yang disampaikan dari Bang ini mungkin saat ini kan pemahaman atau Betul. yang dikasih oleh orang luar itu kan ternyata mereka ini ada di sana Ya. kok di sini pun mengakui itu kan Ya. salah satu yang memang itu kan ini kan memang tergantung dari kita sendiri masing-masing bagaimana betul. pemahaman Nah, persepsinya masing-masing betul, kali ya. betul. Ayo saya ajak lagi Ya, yang ya, berkesan bahasa lagi ini. Ini batu nisannya paling beda sendiri dan berwarna putih. Insya Allah saya pun udah dapat ijazahnya ya dari mertua. Ini insya Allah makamnya. Ini makam dari Prabu Surya Kencana. Prabu Surya Kencana. Ya, yang berada di Gunung Salak. Di Gunung Salak pun itu hanya sebuah rumah di ujungnya, karena di Gunung Salak itu ada 3 lembah. Lembah Surya Kencana, Lembah Kawaratu itu yang punya Ibu Ratu Kidul, dan Lembah Soekarno atau yang disebut Sinuhun. Kenapa bisa beliau ada di sini? Karena beliau aslinya ini dari tanah Banten. Mungkin yang banyak orang perkirakan dari Aryatanu. Aryatanu, betul. Ya. Sebenarnya beliau ngumbara ke tanah Bogor, ngabdi sama Pajajaran. Sebelum beliau berangkat ke tanah Pajajaran ke Bogor, beliau di sini dulu. Di Bogor ini. Ya, Tepatnya di Cigudeg ini ya. di Cigudeg ini, Desa Hargapura Kampung Tipar, bahwa beliau suatu saat ingin dimakamkan di sini. Nah, inilah buktinya. Inilah bukti wujudnya. Nanti kita buka batu nisannya. Beneran ada kunciannya langsung dari Gunung Salak. Itu hanya petilasan. Itu hanya petilasan. Iya, saya cuman disuruh ke Jasinga Kampung Tipar, Desa Hargapura, Kecamatan Cigudeg. Insya Allah Allah alam bisawab. Menurut beliau di sana ini sebul jasadnya. Ini ya. Ya, Prabu Surya Kencana. ya. Yuk, Pak, punten, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini umur tahun 1521. Bentar ya, bentar. Ini aja yang saya berani buka. Karena tujuh Habib, salah satunya Habib Bayu Sata. Kalau sini cuma menciuminya aja.
Habib Wisata Semarang dan keturunan Basol Tanggulangin. Kalau sini cuma mau mencium ininya aja. Inilah dia batu nisannya, paling beda sendiri putih. Ini lafadznya cuman aku hidup karena Allah dan Muhammad. Masya Allah. Boleh saya pegang? Silakan. Silakan. Ini di batu nisannya tulisannya itu aja. Aku berlindung dari naungan Allah dan Muhammad. Beda dari nisannya, batu Iya. nisannya berbeda dengan yang ada. Nisan-nisan yang lain ya. Ini ya. Ini yang paling beda sendiri, makanya berkesan buat saya. Di bawah ini lorong sampai sana, sampai jalannya. Dan kita masuk dari sini, ada kuburan kudanya di bawah sini. Kalau kita mau masuk dari sini, itu lega mana? Saya kayak gua di dalamnya ya. Saya 3 kali masuk. Ini saya ngomong gini, aduh ampun nih, berat. Niat baik kita Ya, soalnya. Bang. amin, Kita niat insyaallah. baik. Amin. Tapi mengagungkan Allah dan Muhammad. Beliau ini. Dan itu ditulis di batu nisannya cuman aku berlindung di bawah naungan Allah dan Muhammad. Malah kita hidup kemana larinya nanti Bang Dos? Tanpa izin Allah dan Muhammad nggak ada tidak. Karena Muhammad yang mempunyai diri kita sebenarnya. Wadah nur. Ini Raja Jawa dari Jawa Timur atau yang disebut Mbah Bejo Ningrat, dia punya pelawasan Magetan. Mbah Bejo Ningrat ya. Iya. Cucunya langsung yang datang ke sini. Hadir. Hadir cucunya tinggal di Jakarta, dia salah seorang ajudan seorang gubernur. Dia dipesan dari pelawasan, kakek buyutmu sebelum tutup umur dia mau mengislamkan atau dia bersilaturahmi di kumpulan para ulama adanya di daerah Bogor. Jelas ngasih unjuk petunjuknya itu ada di buku. Bukunya ada di sana, di kampung dia. Kampung Tipar. Kampung Timur. Nama desanya Argapura karena diambil dari Gunung Argopuro dan ada makamnya si Argopuro. Luar biasa saya katakan nih apa namanya? Mas sudah waktunya muncul seperti Ya. ini baru kalau saya lihat itu rasakan gitu. Bisa Ya. mulai. Nah kalau ini Pangeran Cakrabuana. Ini Pangeran Cakrabuana ya. Ya. Anak pertama dari Siliwangi. Ini makam petilasannya ada di sini dan ini ayahandanya Baginda Prabu Siliwangi dan di sebelahnya itulah dia IR pertama kita yang menjaga Republik, Pak Karno. Kenapa ada Pak Karno? Pasti ada Raden Adipati Gajah Mada. Nah, itu dia ya. Ini cukup makanya keterangan yang diperoleh Bang Doni cukup kayaknya mengguncang, kalau saya bilang mengguncang nih Bang. Saya Cukup juga mengguncang ini. saya juga waktu itu bingung ya, saya hanya orang bodoh. Bapak suruh jangan pernah ditulis, jangan pernah dihafal, jangan pernah diingat. Ingat sama Allah, sama Muhammad, orang tuamu, kita insya Allah kau bisa mengingat ini semua. Itu pesannya dia sama saya. Pesan Abah. Inilah goresan saksi bisu saya. Cuma pakai tangan. Iya. Membersihkannya. Ini badan saya tato semua Pak. Bang Daus. Cuman pakai tangan sama dia. Saya cuma disuruh nyebut siapa? Allah Muhammad. Itu nariknya enteng begini. Sebadan saya tato bersih. Orangnya masih hidup. Luar biasa. Cuman hebatnya beliau, mohon maaf lagi, maunya jadi orang bodoh katanya. Karena pesan dari Abuya Bustami, karena beliau lah murid saya Abuya Bustami. Abuya. Abuya Bustami tahu kan yang almarhum? Ini tadi. Bauci. Abu Cicilongos. Itu sama dia kayaknya gimana ya? Karena memang sudah Ya. jatuhnya ke titip Allah luar Alhamdulillah itu biasa. dia. Ini yang punya Banten ini. Ini siapa nih Bang Doni? Ini yang punya Banten. Hasanuddin Hasanuddin. Banten. Oh iya, Hasanuddin. Hasanuddin Banten. Ini kan kalau saya lihat dari penjelasan dari Bang Anu, ini kondisi ini mengguncang semuanya nih Bang. Nah, itu yang Insyaallah, amin. karena Bang tadi mereka mudah-mudahan dari hasil penelusuran kita kawan-kawan kita ini
saya berharap bahwa ini kita bisa sikapi dengan bijak gitu kan. Kita bisa, ya, tergantung dari prosesnya masing-masing. Namun bisa saya sampaikan juga, kalau seandainya kawan-kawan ingin hadir, silahkan hadir ya kan, atau mengunjungi dari pemakam-makam para leluhur kita. Disinilah anda sendiri semuanya akan bisa membuktikannya kebenaran dan tidaknya ya. Selain ini mana lagi Bang Danu nih? Ini saya jambu karang. Nah, ini yang punya Sumedang. Saya Ahmad ya. Ini saya Ahmad yang punya yang disebut buyut Tobul. Ini yang punya Sumedang Larang. Makanya di sini ada Sungai Citarik. Nah, itulah asal beliau dari sana. Nah, beliau ini keturunannya, leluhurnya langsung sampai terahnya Sunan Gunung Jati. Baru bisa hafal terah dari setiap Ya, makam yang ratusan ini kan luar biasa ya. Amin barakallah, itu dia tadi. Secara yang museum yang luar biasa saya katakan Gak boleh dihafal, gak boleh diterjemahkan, ngalami dengan jalan sendiri. Masya Allah. Marifatnya dari Allah. Oke, nanti saya ajak lihat perahu di sana di bawah. Mungkin kalau bapak nggak mau nyanyi, tapi nanti saya kesini. Saya lawan dia dikit lah. Di sini paling beda nih, dingin. Kalau sini AC. Iya. Di sini paling beda sendiri. Cuma rasanya memang berbeda. Iya. Ini siapa nih Bang Danu nih? Ini Raden Cempe. Raden Cempe ya? Iya, beliau ini apa ya? Tukang penenang kalau ada keributan. Sebagai pengadem lah istilahnya. Karena emang dia menjaga kerajaan ya kan. Sebagai penasehat. Ya, sebagai penasehat suatu kerajaan, dan beserta dua kawannya ini, Ki Mandala Wangi sama Ki Raja Singa. Makanya disebut daerah Jasinga. Iya. Ya. Inilah dia Ki Raja Singa, ini Ki Mandala Wangi, ini Raden Cempe. Ini bertiga ini seperguruan. Satu kiblat dia. Dia belajar manakibnya langsung sama Sunan Gunung Jati. Iya. Luar biasa Bang Haji. Di sini Bang Daul saya jujur lebih banyak berkesannya. Pengalaman yang luar biasa kali ya Bang Daul, Masya Allah ya. Apa ya? Saya cuma dapat amanat. Jangan nggak pernah lu kenal Allah. Jangan lu nggak pernah kenal Muhammad. Jangan lu nggak pernah kenal orang tua. Lu sujud sama Allah tapi lu nggak sujud sama orang tua, neraka gue jamin. Lu kenal Muhammad tapi nggak kenal saudara-saudara lu, nggak ada. Namanya lu mengetahui tentang Muhammad, itu aja. Dan Allah alam bisawab, bagi saya apa ya, ini pembicaraan yang jelas. Saya dapat amanah obrolan tuh di sini, dan bertatap muka sama beliau ya di sini. Cuman satu dia ngasihnya ke saya, jangan lepas dari kata alif. Itu aja kuncinya dia. Kalau kau udah ninggalin alif, apapun ceritanya yang kau bangun tentang kebaikan, nggak pernah kau ngeliat Allah nanti. Inilah saya, Allah alam, saya tobatan nasuha saya di kampung inilah. Bisa bebersih badan saya di sini. Di tempat ini ya Bang? Ya, 97 lah saya kabur, itu peristiwa kerusuhan. Diangkat sama dia jadi murid. Cuman saya disuruh bayarnya pakai nyapu, sedangkan ini mas hutan belantara, sampai kaki saya rusak semua korengan. Tapi saya udah niat batin, ya itu dia. Cuman dia pernah berpesan, ada makam yang belum timbul, namanya Raden Cempe. Kau duduk coba. Ini belum ada. Kondisi Saya waktu itu belum muncul ya Bang? Cuman saya duduk di sini bingung, ini udah bersih seperti ini. Kondisinya belum ada. Yang saya bingung, ini pohon kok cuman ini doang yang bersih Bang. Ini bersih Bang, tiap hari kalian disapuin. Cuman panggilan pertama ada Raden Cempe. Ya. Saya ya mungkin hanya orang gila lah, saya berguru sama orang meninggal. Tapi kan saya berguru sama orang yang hidup. Cuman saya dapat amanat dari beliau. Itu dia tadi, saran itu. Luar biasa bagi kita nih Bang. Ya, Masya Allah. inilah yang paling berkesan buat saya lahir batin ya ini. Di sini ya teman-teman. Iya.
Masya Allah. Inilah kenangan hidup saya ini. Berarti dari tahun 97 bangunnya udah di sini. Iya. Makam Raden Jeper. Aku sekaligus ponak. Terdaus kalau ada yang ini, kalau yang ini ya matiin dulu. Nah ini siapa tahu di sini nih Bang Danu. Dan saya kasih injek dulu lah. Iya. Yes, Oleh-olehnya. Batu ini. Ini bang, ini ada. Ya, Itu apa itu? ini ada apa ya? Hah? Masya Allah. Ini dari Ibu Aulia. Ibu Aulia. Iya. Kanjeng Ratu yang kita kenal Iya. mungkin Kanjeng Aulia. Kanjeng Ratu Bunda. Ya, Kanjeng Ratu Bunda ada yang sebut Ibu Ratu Kidul. Gitu. Cuma nama asli dia kan Nyimas Ayu Aulia. Nyimas Aulia. Sebetulnya itu jarang sekali yang tahu namanya. Ya karena mohon maaf sampai saya pernah ke sana ke Sukabumi. Tolong jangan teriak mas nama aslinya. Iya itu karena memang jarang yang Karena mohon maaf itu dia tadi takut dia nggak dapet amplopnya. Kata saya nggak mandang itu, saya nggak penting ya gitu-gituan. Orang nanya saya jawab. Ini makam si A, nggak mungkin saya jawab makam B, C, D. Gila nanti saya. Kalau saya lebih baik terus serang. Dan itu oleh-olehnya batu ini. langsung ya. Allah alam. Jadi pas lagi bebersih aja waktu itu bang. Terus saya ikat langsung. Nah ini siapa nih Bang Danu kali ini? Siap. Ya gini nih. Assalamualaikum. Ini makom dari suami istri Mama Haji Sarukmantara sama Nyi Sukma Ratnasari. Beliau suami istri, beliau nyiar Islam. Jadi beliau ini keliling Di wilayah Bogor ini di wilayah Bogor sampai ke Banten, siarnya. Makanya banyak murid-murid yang dari Banten pun akhirnya nyantrinya di sini. Kayak Mbah Jarot itu dari Banten, kayak Ki Gendem ini dari Banten. Yang ini ya. Ya, Raden Cempe, Raden Papak, Raden Nuh itu semua dari Banten. Jasinga. Mama Haji itu Mama Jengan dari Banten. Mbah Jasinga langsung ini bergurunya ke sini Langsung. sama beliau. Santrinya ya. Ya. Betul gak sih sebenarnya, mohon maaf sedikit agak di sini Kak. Ini gambaran awal dari petilasan. Kalau saya ini seluruh petilasan di sini itu kondisinya lembah gitu kayak yang kaki gitu ya. Itu Jadi gimana seperti ya? ini, Kayak- seperti gundukan. Gundu ya betul. Dan ini di bawah ini, Bang. Ini asli gubuknya dia. Ini di bawah ini. Karena ada batu yang tertata Nah, dan ada kayu sebesar kaki saya dua sebagai tiang nih. sebagai tiang. Dan dia beliau saya tinggal di sini. Setelah kita gali benar Ada ya. ada kayunya. Inilah kita taruh di sebelah sini. Kenapa kita taruh di dalam? Karena emang asalnya udah ada di dalam. Kalau kita munculkan, ya takutnya orang petikin satu-satu, ntar timbulnya apa? Musyrik atau ria. Berarti dia datang ke sini mengharap karena cuman sesuatu aja. Lebih baik kita tanam. Jadi buat peninggalan. Yang punya sebul makomnya langsung. Tuh dia tadi. Kalau saya lihat dari bentuk awal lokasi ini kayaknya saya kayak gitu ya, Betul. kayak gitu betul. Betul, itu betul, itu sangat betul. Karena waktu kita bersihin ini bukit bang ini bang. Iya. Oh, Batasnya ini. Kenapa kita batasin ini tembok? Karena setinggi ini tanah asalnya itu ya. asalnya. Dan ini makam saya tarik, ini panjangnya seini. Ini panjang batu nisannya seini. Hampir semeter. Jadi dalamnya ke dalam nih. Iya, batu ini panjangnya sampai leher saya. Karena emang orangnya gede tinggi. Berapa lama itu Bang Anu sampai terangkat ini kondisi berapa? Saya Waktunya yang mulai sama dari dengan jam 1 dengan Mamang siang itu? sampai mau datang maghrib, tepatnya jam 5.30. Cuman ada suara di sebelah sana. Udah waktunya sholat, sebentar lagi masuk maghrib. Udah langsung saya jalan. Ya itu dia tadi, dia pesennya satu.
kalau mengenalkan sesuatu itu apa adanya. Ini adalah pesan beliau. Iya, Masya Allah. Karena Mama Haji Seruk Mantara itu serap banget, benar-benar luar biasa terang. Bahkan saya ingat pernah sekali itu ngeliat pancaran auranya, saya nggak bakalan. Itu aja. Ya, kawan-kawan semuanya, ini sekelumit yang apa namanya, informasi yang diperoleh oleh kita, disampaikan oleh Bang Danu. Nanti kita akan ekspos kembali, cuma mungkin lain waktu karena memang kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Nanti kita akan ekspor kembali. Ini hanya baru sebagai pembuka, di mana ternyata makam atau peninggalan leluhur kita ini ternyata kalau saya lihat luar, karena ini saya pikir akan mengguncang juga, karena apa yang lainnya nih kan, dari semuanya makam ternyata berkumpul semua di tepatnya di Cigudeg ini. Tapi semuanya kami serahkan kepada kawan-kawan semuanya, jangan jadi menjadi sebuah kontroversi, tapi silahkan hadir, ya kan, bisa kita bersilaturahim ke leluhur kita yang tepatnya ada di Kampung Tipar, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg tepatnya, yang dikenal dengan makam 1000 Aulia. Itu aja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Danu atas informasi yang sudah Bang Danu sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang sekelumit yang disampaikan ini bisa memberikan sebuah efek maslahat fi dini wa dunya wal akhirah untuk seluruh najul barokah dari leluhur kita semuanya, bisa bermanfaat untuk kami pribadi, juga untuk para pendengar semuanya dan kawan-kawan seperjuangan, yang mudah-mudahan bisa kita mengajak usul kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. William Tanuwijaya, saya Ade Wijaya. Makam di sini yang pernah, maksudnya yang apa namanya ini, tilasan. Iya. Apa nam? 102. Nah, masih ada kan Bang Haji? Nah, itu dia Bang Haji.